Sebetulnya itu kan pada dasarnya kita perlu mendalami, menggali ya, apakah benar-benar ASINya kurang atau yang sering sekali terjadi itu ekspektasi keluarga, diri sendiri ibu ya dan keluarga, betul, bahwa begitu lahir bayi lahir terus ASINya langsung harus banyak, berlimpah-limpah gitu kan. Dari ibu-ibu itu 5% dari yang merasa ASI kurang itu memang benar-benar ada yang kurang lebih lah, mungkin nggak sampai 5% lah. Jadi ya sebenarnya sedikit sekali. Sebagian besar itu merasa bahwa ASINya kurang, tapi apabila digali lebih lanjut, kemudian diberikan manajemen laktasi, konseling yang baik, diupayakan dengan posisi pelekatan yang baik, itu sebenarnya tidak kurang. Biasanya awal-awal baby blues akan mereda dalam waktu 2 minggu. Nah itu ya karena fluktuasi hormonal aja. 2 minggu dok, maksimal atau bagaimana? 2 minggu baby blues itu bisa terjadi. Seperti apa tuh dok gejalanya? Ya gejalanya ibunya merasa agak berbeda lah, aneh gitu. Merasa seperti kayaknya agak tidak terlalu tertarik untuk berdekatan dengan bayinya. Halo, jumpa lagi nih kita di Mer Space hari ini bersama narasumber kita yang ini bakalan panjang banget tapi mengedukasi banget loh. Kita dengan Dr. Diana Amelia, beliau adalah spesialis anak dari RSC Kendang Sari Mer. Nanti kita akan bahas, kita ngobrol santai deh, lebih ke arah santai aja ya dok ya, tapi panjang ya dok. Sip. Santai tapi panjang tentang mogok menyusu, salah bunda atau si kecil. Atau salah siapa ya? Nanti akan dijelaskan oleh Dr. Diana di sini. Dr. Diana, ini kan ada beberapa bunda itu mengalami perasaan kesal, kadang itu bete, mungkin ya dok ya pada awalnya setelah melahirkan ya. Tiba-tiba yang awalnya ASINya lancar, tiba-tiba mogok dalam tanda kutip. Sering kali ini nggak dok dirawat jalan? Ya, keluhan kok tahu-tahu ASINya berkurang gitu tiba-tiba, ya. Kok berkurang sih dok? Terus bener-bener stres. Nah ini makin mogok dong kalau seperti itu ya. Gimana itu dok? Jadi memang keluhan ASI berkurang atau ASI sedikit itu keluhan yang paling sering kita terima di klinik laktasi. Itu di awal-awal dok? Di awal-awal apa? Bisa di fase-fase, semua fase. Misalnya pada saat bayi lahir, ASINya dirasa belum cukup, masih kurang. Menurut ibunya. Oke. Ada di fase misalnya ibunya mulai mau masuk bekerja. Ya. Oh iya, betul. Menyimpan ASI saat bekerja. Waduh, itu juga bisa ya dok. Pada saat ASI sudah umur 1 tahun, ibunya merasa ASINya berkurang. Itu setiap fase semua ibu akan bisa mengalami seperti itu dok ya. Perasaan bahwa ASINya tidak mencukupi. Tapi ya sebetulnya itu kan pada dasarnya kita perlu mendalami, menggali ya, apakah benar-benar ASINya kurang atau kepada ahlinya yang jelas. Maksudnya apakah benar-benar atau bukan, atau hanya perasaan ibu. Nah, karena ada juga yang merasa bahwa ASINya kurang, padahal ASINya itu banyak sebetulnya. Jadi belum tentu kurang, benar-benar kurang, tapi perasaan saja. Jadi anggapan bahwa ASI saya berkurang dok, ASI saya berkurang nih dok, dikit banget, nggak cukup nih buat si baby. Ini menurut maminya, menurut bunda ya. Kadang-kala kan ada pengetahuan nih dok ya, bahwa bayi baru lahir itu harusnya mencukupi berapa mili atau berapa cc ya dok ya kebutuhan ASINya. Ini mungkin bunda-bunda ataupun bunda, ayah ataupun para nenek dan kakek yang di rumah merasa bahwa oh iya ASINmu cuma sedikit. Betul. Seperti itu dok ya. Yang sering sekali terjadi itu ekspektasi keluarga, diri sendiri ibu ya dan keluarga, betul, bahwa begitu lahir bayi lahir terus ASINya langsung harus banyak, berlimpah-limpah gitu. Karena kan pengennya supaya bayinya cepat bisa minum, ya memang itu harapan yang baik sekali. Tapi perlu disadari bahwa fasenya itu tidak seperti itu. Fasenya selalu harus melalui fase yang sedikit dulu, atau fase kolostrum, baru fase transisi, kemudian baru fase ASI yang semakin berlimpah. Saya itu yang harus ini mama-mama ini pasti maunya langsung banyak. Benar nggak sih dok? Lancar istilahnya. Lancar, harus banyak. Dok belum keluar. Padahal kan kita harus melewati fase-fase itu ya dok ya.
Nah, ini mitos, terkadang masih terdapat mitos ya dok ya dalam di sekitar kita gitu, tadi ya dok ya. Nah, perasaan ASI yang kurang dok, sehingga para mama atau keluarga itu berhenti menyusu sebenarnya sih gimana sih dok? Yang disebut perasaan ya itu ada kira-kira mungkin dari ibu-ibu itu 5% dari yang merasa ASI kurang itu memang benar-benar ada yang kurang lebih lah, mungkin nggak sampai 5% lah. Jadi ya sebenarnya sedikit sekali. Sebagian besar itu merasa bahwa ASINya kurang, tapi apabila digali lebih lanjut, kemudian diberikan manajemen laktasi, konseling yang baik, diupayakan dengan posisi pelekatan yang baik, itu sebenarnya tidak kurang. Tapi namanya perceived insufficiency of the milk. Perceive itu artinya merasa atau menerima bahwa ASINya kurang. Padahal apabila ditelusuri lebih lanjut, kemudian ditata laksana dengan baik, sebetulnya ASINya tidak kurang. Nah, yang benar-benar yang kurang itu hanya sedikit sekali, ibu-ibu. Jadi pada saat ibu merasa bahwa ASINya kurang, pikirkanlah bahwa saya itu sebenarnya sebagian besar ibu itu betulnya bisa menyusui, bisa punya ASI yang cukup. Pasti bisa. Ya. Nah, itu memang perlu konsultasi lebih lanjut ke konselor. Nah, ini mindset seperti itu ya dok ya, pola pikir seperti itu ya untuk mama-mama nih, apalagi mama-mama muda nih yang dikit-dikit merasa bahwa dok ASI saya kurang, saya butuh tambahan nih dok. Ya. Sering nggak sih dok di keluhan seperti itu? Kalau dari ibunya sendiri mungkin tidak terlalu, karena sebagian besar ibu itu sangat ingin menyusui. Malah dari ibu sendiri biasanya sekitar dukungan yang bisa mempengaruhi. Dukungan dari suami, keluarga dekat, teman-teman. Ya, kalau memang teman-temannya lingkungannya ASI gitu ya, semuanya biasanya terus dukung. Kalau lingkungan teman-temannya banyak yang tidak memberikan ASI, makanya itu akan mempengaruhi. Karena memang yang kendala terbesar di ibu yang bekerja itu problem tentang supply, ya, supply dan dukungan. Ya. Supply dan support tidak ya? Support dan supply. Support dan supply. Oh, keren banget. Support and supply. Support and supply. Double S. Support and supply. Bener ya dok ya? Gitu ya. Bener juga sih. Apalagi dari mana kantor ya dok? Yang udah bilang tadi ya. Tempat menyusui ya dok. Ya. Nah, ini. Tempat menyusui betul. Kemarin misalnya ada ibu yang berkonsultasi itu yang mengeluh bahwa atasannya itu cenderung tidak terlalu support dengan cara misalnya kok sering minta izin misalnya, padahal mungkin izinnya juga nggak yang terus-terusan kan ya, izinnya paling sekali perah atau 2 kali perah, saat jam istirahat 1 kali, saat pagi mungkin sekali, sore menjelang pulang sekali. Jadi tapi merasa bahwa agak disindir gitu. Jadi ya itulah yang seringkali membuat ibu-ibu menjadi galau. Padahal sebetulnya kalau kita ibu-ibu ya terutama punya semangat ya, semangat untuk memperjuangkan yang pertama kita memperjuangkan untuk anak kita. Betul ya, karena ASI itu untuk kebaikan kesehatannya seumur hidup. Nggak bisa ganti-ganti karena itu long life, betul, life long term. Jadi itu sangat berharga, nggak tergantikan terutama di masa awal. Tapi bukan hanya di masa awal kehidupannya, tapi untuk seumur hidupnya si seorang anak sampai dewasa, sampai dia meninggal. Benar juga. Jadi apa yang kita lakukan saat bekerja, pumping, susah, senang, sedih, itu perjuangan kita itu untuk anak satu, untuk anak kita. 2, untuk kita juga mempromosikan, mendukung keberhasilan ASI untuk di sekitar kita. Karena kita dengan menunjukkan kita pumping, kita berjuang, kita memberikan edukasi kepada masyarakat sebetulnya. Karena itu nggak ada promosi yang terbaik selain kita testimoni, ya. Artinya gini, kalau seandainya kita malu, sungkan terhadap atasan atau teman-teman, baliklah emosinya, baliklah bahwa saya ini berjuang, saya ingin menunjukkan bahwa ibu bekerja bisa memberikan ASI. Ibu bekerja dengan segala kesulitannya bisa menunjukkan bahwa ASI itu penting dan baik untuk anak saya, yang terpenting untuk anak saya. Itu malah itu yang harus istilahnya dibangun oleh seorang ibu yang bekerja, bukan malu atau sungkan terhadap teman-teman. Tapi memang kendala itu memang terjadi. Jadi yang saya ingin bangun adalah bahwa keyakinan dan semangat bahwa ini bukan
ecek-ecek, bukan apa, bukan hal yang sederhana. Iya, betul. Ini penting dan ini patut diperjuangkan. Nah, untuk kok panjang ya Bu ya? Nggak apa-apa dok. Nah, untuk atasan, untuk atasan dan itu ya memang kendalanya memang pelan-pelan, nggak bisa langsung ngomong frontal. Tapi ya. Tapi benar dok, itu di kantor seperti itu, benar dok. Pelan-pelan dengan perjuangan sedikit demi sedikit, minta dukungan, minta lagi. Tapi tetap pertahankan semangatnya. Semangat ya. Tadi support and supply, jadi baik dari keluarga terdekat, kantor. Ya. Tapi saya pernah lihat dok, di kantor itu ada yang tidak support. Jadi akhirnya di mejanya dia itu sampai semangatnya aslinya banyak. Akhirnya pumping di bawah meja. Nah semangatnya. Biasa, ya? Nah akhirnya dukungan dari teman-teman sekitarnya itu akhirnya, nah ini yang penting ini, dukungan dari teman-teman di sekitarnya di kantor itu akhirnya diinfokan ke pimpinan. Ya. Akhirnya mendapat tempat untuk ini menyusul. Nah itu berarti pimpinannya sangat apresiasi. Hanya pun cuman pojok ya dok ya, cuma dikasih kelambu gitu aja. Ya. Tapi kan sangat nyaman kan dok seorang ibu seperti itu ya dok ya. Nah, nyaman dan merasa didukung itu. Nah, nyaman dan merasa didukung itu tadi. Dok, kalau dari sudut pandang si kecil dok, mengapa sih sang buah hati itu merasa tidak ingin menyusu gitu? Itu ada faktor apa sih dok? Itu juga bukan sering, cuman ibu-ibu ada yang mengalami istilahnya nursing strike atau bayi menolak menyusu. Ini kita bicara tentang bayi nursing strike. Nursing strike itu terjadi di fase-fase terutama ya setelah usia 3 bulanan, di mana bayi sudah mulai paham dengan lingkungan, kemudian dia tertarik dengan agak merangkak, udah bolak-balik, kemudian lihat warna-warna sudah semakin kelihatan, sehingga dia tidak fokus terhadap menyusunya lagi. Kalau 3 bulan pertama akhirnya dia kan fokus banget. Nah itu seringkali dia akhirnya lupa terhadap menyusu, gagal fokus terhadap menyusunya, kemudian menolak. Ada yang juga bayi-bayi yang perubahan dari ibunya, misalnya ibunya, ganti wangi-wangian, ganti lotion, bisa sabun, shampoo, itu membuat bayi ini kok berbeda ya ibuku ya. Jadi dia merasa aku nggak terlalu suka. Di samping dia juga lagi nggak fokus tadi. Jadi juga saling mendukung. Jadi kemudian ada juga misalnya bayi yang merasa waktu pertama biasanya yang ingin menyusu tapi ibunya pas lagi sibuk. Itu juga kadang-kadang bayi sudah mulai bisa merasa, kok aku nggak disusui. Kemudian akhirnya dia mogok. Mogoknya itu karena dia mungkin dalam persepsinya si mentality si bayinya, saya kok nggak didukung, nggak diberikan segera gitu ya. Karena dia minta. Misalnya ada perasaan waktu itu ibunya pernah bilang, waktu itu kejadiannya dok. Saya ngantar anak saya sekolah yang pertama. Yang pertama si kakak. Terus? Kemudian kebetulan agak lama, saya nggak bisa segera pulang sehingga bayinya di rumah nggak bisa nyusu, kan dia nggak punya ASI pra juga kebetulan. Sehingga waktu itu nggak bisa susu, bayinya nangis. Ya kemudian di rumah akhirnya ibunya pulang, bayinya disusui, akhirnya nggak mau. Langsung nggak mau. Karena dia merasa bahwa kebutuhannya itu yang pada saat itu ingin menyusu tidak terpenuhi, sehingga waktu itu akhirnya terjadi penolakan terhadap ibunya. Jadi waktu ini mungkin si bayi itu terbiasa dengan jadwal. Ya, betul nggak sih dok? Prinsipnya kalau bayi udah ada ritme boleh, tapi tidak ada ritme pun kalau bayi ingin menyusu harapannya dia ingin segera mendapatkan. Iya betul. Karena begitu lapar kan otomatis kita pengen minum gitu ya. Karena kan delay ya. Kemudian delay. Nah itu begitu. Mungkin ada subconscious ya bayi ya. Pada saat itu ibunya kemudian dia mangkal mungkin ya dalam hati, kemudian dia menolak menyusu. Tapi dengan menolak menyusu kemudian dia ibunya istilahnya telaten, kemudian dalam tanda kutip dia ibu minta maaf kepada bayi apabila memang ada sesuatu yang berbeda, kemudian dia pola kebiasaannya untuk wangi-wangian, kemudian ada itu dikembalikan, biasanya bayi kemudian didekatkan lagi ke ibunya, kemudian diseringkan dengan payudara, didekatkan skin to skin, itu akan kembali. Biasanya kalau pasti dok ya, pasti bisa kembali dok ya. Yang paling sering biasanya kalau bayinya sedang tidak melek biar, lagi setengah-setengah ngantuk, itu bayinya mau. Paling sering itu. Jadi setengah-setengah ngantuk, bayi akhirnya mau nyusu. Makin lama bayinya makin terbiasa lagi, dibiasakan kembali, makin lama dia pada saat bangun pun mau. Yang nursing strike itu. Ini ya kepekaan para
bunda ya, para ibu ya harus menyusui. Karena bener sih kalau misalnya bayi menolak, ada yang tidak menolak tapi ketika melihat sekitar tetap ngempeng, tetap nenen, tapi badannya kemana-mana tidak gitu. Nah ini kan baby. Ini sih yang saya sering lihat ya dok ya. Jadi sambil menyusu tapi badannya kemana, matanya kemana, tapi tetap muter. Tapi ini tetap nempel gitu. Bisa seperti itu ya. Kalau makin terampil bayi, mau posisi apapun dia bisa. Seneng aja. Semakin besar anak kalau kemampuan pelekatannya bagus, dia posisi mau muter kemana, mau kakinya ke kepalanya mamanya. Mamanya udah teriak-teriak. Tapi itu pada anak besar. Kalau masih bayi baru lahir, kita harus posisikan yang awal gitu ya. Jadi itu tadi ya kepekaan ibu ya, yang di sini dok ya, yang harus terhadap bayinya. Dok sebenarnya sih ya kembali tadi yang sering kendala dok, yang sering kembali tadi yang sering bunda-bunda tanyakan pada saat ada kendala menyusui itu apa aja? Mungkin apakah ungkapan itu sambil curhat atau bagaimana sih dok? Kan pasti kalau konsul pasti lama ya kalau tentang ASI. Umumnya seperti apa aja dok? Yang terbanyak keluhan atau keluhan pada saat konsultasi itu ya tentang supply tadi. Kembali tadi supply tadi. Supply di semua fase, ya bisa fase pada saat awal, bisa fase pada saat ibunya menjelang masuk, bisa pada bekerja ya, pada saat ibu sedang bekerja, pada saat ibu anak sudah mulai makan, kemudian mulai berkurang. Memang produksi ASI pada dasarnya kalau setelah anak mulai makan, karena kan tidak mungkin terus banyak terus ya, akan berkurang. Nah itu keluhan ibu yang tersif tadi, yang merasa Pak ASI kurang, padahal sebenarnya tidak terlalu. Nah itu paling kuat dan membuat ibu jadi galau dan di awal-awal sering membuat ibu berhenti menyusui atau memberikan tambahan yang sebetulnya tidak perlu. Nah itu yang pertama, kendala pertama. Yang kedua biasanya tentang payudara, kendala kondisi payudara. Yang tersering payudara puting lecet atau puting nyeri, atau payudara bengkak gitu. Atau kalau berkembang lagi misalnya menjadi payudaranya infeksi ya, misalnya seperti itu, bengkak merah, kemerahan kemudian infeksi. Itu yang kondisi payudara. Yang ketiga tentang manajemen, kalau misalnya punya bekerja, manajemen untuk memerah ASI kayak gitu. Bagaimana memberikan ASI, kemudian itu yang tiga tersering yang paling sering kita ketemukan. Supply, kondisi payudara, kemudian tentang terkait ibu menyusui yang bekerja, yang manajemen untuk merah-merah, kemudian manajemen perah gitu. Kayaknya kita mau bikin ini aja ya, asik. Aku tertarik sama manajemen ASI untuk bunda yang bekerja. Kita bikin ya dok. Bikin workshop ringan kecil-kecil gitu ya. Itu kan produsernya udah batuk-batuk aja dok, dia oke aja sih dok. Kita mau bikin workshop, mungkin nanti di September kita bikin seperti itu. Karena kita mau ada rencana workshop juga sih dok. Gitu dok. Selanjutnya, kenapa sih dok ibu menyusui itu mudah sekali untuk baper atau tersinggung? Nah ya. Bener nggak sih dok? Ya sebagian sih iya, sebagian enggak sih, enggak semua baperan sih. Tapi kok ketawa? Berarti dia pernah menyinggung ibu ya kayaknya. Pernah menyusui itu. Gimana? Karena hormonal sih, ya. Karena pada dasarnya ibu hamil menyusui hormonnya fluktuatif ya. Termasuk juga ibu yang menyusui masih terkait hormonal, karena produksi ASI memang juga terkait hormon. Hormon oksitosin itu kan hormon cinta ya, kan dalam tanda kutip. Hormon cinta. Ya, memang membuat jadi bahagia. Nah, pada saat pada saat itu terjadi fluktuasi hormonal itu, sehingga dia kadang-kadang merasa sensitif, lebih sensitif. Ada yang kalau istilah yang awal itu baby blues ya, baby blues syndrome. Ada yang lebih extend kemudian jadi postpartum depression. Itu yang lebih patologis, lebih beresiko, lebih mendalam ya kelainannya. Kalau memang perlu dikonsultasikan lebih lanjut ke dokter psikiatri, tapi biasanya awal-awal baby blues akan mereda dalam waktu 2 minggu. Nah itu ya karena fluktuasi hormonal aja. 2 minggu dok? Maksimal atau bagaimana? 2 minggu baby blues itu bisa terjadi. Seperti apa itu dok gejalanya? Ya gejalanya ibunya merasa agak berbeda lah, aneh gitu. Merasa seperti kayaknya agak tidak terlalu tertarik untuk berdekatan dengan bayinya. Kalau ingin menangis seperti itu kayaknya. Sebetulnya kalau secara rasional itu agak nggak perlu nangis, tapi kok dia pengen nangis gitu seperti itu. Nah, kayak misalnya agak
kok seperti ada jarak dengan bayi. Biasanya kan kalau ibu punya bayi itu kan ya meluk, kasih sayang. Nah ini agak berbeda. Jadi ibunya merasa agak istilah teralienasi dengan bayinya. Jadi nggak terlalu merasa. Tapi sering dengan waktu kemudian didukung, kemudian bayinya sering didekap, lama-lama baby blues biasanya akan mereda. Dukungan keluarga lagi ya dok ya? Itu tadi ya? Ya. Pernah ngalamin nggak sih Kak? Oh suami tuh, lihat si bapak. Si bapak juga harus mendukung nih soalnya. Saya sendiri belum pernah baby blues sih benar. Meskipun ASI sampai 2 tahun sih dok saya gitu. Keren. Iya. Itu tadi sih dok. Terus yang selanjutnya dok, saat kurang dari lebih 1 atau 2 bulan tidak menyusui, ada beberapa bunda mengeluhkan ASI-nya menghilang. Oh ya. Nah, benar nggak sih? Kalau fase-fase menyusui memang biasanya akan menurun produksinya itu dalam waktu sekitar 40 hari setelah berhenti total menyusui. Berhenti total menyusui atau mengosongkan. Kalau ibu bekerja kan masih misalnya masih pumping, itu berarti belum berhenti. Misalnya full pumping gitu ya, epping ya. Itu belum 40 hari berhenti kalau dia belum berhenti total merah. Jadi selama payudara masih dirangsang dengan disapan ataupun dikosongkan dengan pompa, maka masih akan bisa produksi terus sampai kurang lebih 40 hari. Tapi ada juga yang lebih panjang, tapi rata-rata fase involusi atau fase berhentinya involusi itu berhentinya produksi ASI itu 40 hari setelah berhenti total tidak mengeluarkan produksi ASI. Tidak tidak dipumping, tidak disusukan, pasti akan berhenti sendiri. Berhenti, gitu. Karena kan otomatis karena payudara mempunyai mekanisme pertahanan untuk tidak memproduksi kalau tidak dibutuhkan, otomatis dia akan seiring dengan waktu berkurang, kemudian berhenti. Berkurang, berhenti. Oke. Kita masih panjang kan waktunya? Tertarik banget ya kayaknya. Kita masih panjang nih soalnya. Dok, faktor yang terpenting dan ingin sukses untuk mengasihi dok? Oke. Yang pertama dari diri sendiri. Satu. Itu sendiri. Semangat itu tadi. Semangat, keyakinan, kepercayaan diri, determinasi. Determination itu pokoknya kudu. Harus. Ya, harus memberikan yang terbaik. Itu nomor 1. Eksternal support tadi ya, tadi itu. Kemudian pengetahuan. Semua, kalau pengetahuan semua. Jadi kalau support otomatis dari sekitar, support dari suami, support dari keluarga inti, keluarga sekitarnya, support dari kita sebagai tenaga kesehatan, ya, support dari teman-teman kerja, support dari atasan, support dari pemerintah, support dari masyarakat peer group misalnya, kelompok-kelompok pendukung menyusui, support dari ya semua lah, masuk pembentuk kebijakan, misalnya kementerian kayak gitu yang menentukan kebijakan. Ini Kementerian Tenaga Kerja menentukan undang-undang untuk peraturan atau untuk ibu menyusui diharuskan didukung untuk mendapatkan fasilitas tempat kerjanya. Gitu. Itu kan juga sangat mendukung. Kalau tanpa ada dukungan dari semuanya itu memang jadi ibu jadi merasa sendiri ya. Betul. Tapi ada juga ibu-ibu yang mungkin misal tidak didukung pun dengan semangat yang kuat, dengan kepercayaan diri yang benar-benar kekeh ya, ada determinasi tadi, tetap bisa menyusui. Itu bisa. Tadi kembali ke semangat ya. Semangat, support dan pengetahuan. Kalau semangat didukung dengan pengetahuan akan sangat membantu. Kalau kita nggak punya informasi, ilmu menyusui memang agak mengganggu. Misalnya posisi pelekatannya kurang tepat ya. Kita butuh ilmu pengetahuan untuk bisa menyusui dengan baik dan lancar. Nah, aku masih tertarik sama bayi satu ini loh. Dari tadi kita cuekin ya tadi soal posisi pelekatan. Aku nggak malu pegang ini. Jadi ini kita ada dummy ya dok ya? Ada dummy. Breast model. Alat bantu. Kalau konselor kan harus punya 2 ini dok ya? Ada 2 ini. Ini namanya breast model atau boneka payudara, dan ini boneka bayi. Karena kita mengajari ibu dengan cara salah satunya dengan model breast model. Tidak bisa didapatkan di toko manapun ya. Jadi adanya ya pada saat toko umum, toko khusus. Toko umum ini toko khusus soalnya. Dok tadi dokter menyampaikan tentang pelekatan dok.
Ya, ini kita pengen tahu nggak sih pelekatannya seperti apa, Dok? Oke. Silakan, Dok. Pelekatan itu adalah bagaimana mulut bayi terhadap puting dan areola, ya, payudara terutama ya, karena menyusui tidak hanya di puting, tapi di areola. Areola aja, Dok, ya. Areola itu kalau apa sih, kalang, istilahnya bahasa Indonesianya itu kalang payudara. Jadi sekitar area yang hitam di sekitar payudara namanya areola. Ya, kalau ibu-ibu yang paham, belajar sih sudah paham sih. Kadang kalau ibu belum paham ya berarti kita bilang area sekitar payudara, puting ya. Areola. Bayi menetek di areola, bukan di puting. Nah, ibu-ibu yang seringkali nggak punya puting datar, puting besar, puting kecil, puting mendelep, puting belah, puting macam-macam puting. Puting gondok mendelep. Ada puting mendelep. Kalau melihat berbagai macam variasi puting, sangat bersyukur karena Tuhan tuh maha luar biasa ya, karena kita bisa melihat berbagai macam bentuk puting. Dan bayi itu tadi kalau dia bisa mangap itu membuka mulut lebar dengan mencapai sampai areolanya, ya putingnya kayak apa aja dia sebenarnya bisa. Memang ada tantangan, meskipun datar, meskipun masuk, meskipun belah, meskipun besar. Ada yang besar banget juga, ya. Bayinya sehingga harus mangap lebar. Kalau bayi kecil memang nggak susah, tapi dengan seiring dengan waktu makin dilatih, makin terampil. Nah, itu butuh dukungan tadi dan ilmu dan determinasi tadi. Lanjut, Dok. Terus jadi pelekatan itu tadi bagaimana mulut bayi terhadap payudara, puting, areola ya. Yang pasti kalau singkatan kita bikin akronim itu singkatannya. Singkatan gampang itu ada yang menggunakan istilah ilmu konseling itu amubida. Amubida. Areola. Areolanya harus masuk sebagian besar ya, terutama bagian yang bawah itu harus tercakup. Kalau areolanya lebar nggak bisa masuk semua, tapi areola bagian sisi bawah bayi itu lebih banyak daripada yang atas. Terlihat. Itu benar-benar terbuka. Lebih masuk lebih banyak. Yang terlihat, yang mungkin yang lebih atas mungkin terlihat lebih banyak daripada yang bawah. Itu areola. Masuk areola, jangan di puting. Mulutnya harus terbuka lebar, nowhere. Mulutnya mangap lebar. Ya seperti kan Mas Koki kalau saya bilang mangap lebar. Bibirnya terlipat keluar. Ya, bibir terutama bibir bawah, bibir atas ke atas, doer ke atas, doer ke bawah. Ya. Karena kalau kecepit atau mau masuk ke dalam, terlipat ke dalam akan menjepit di puting biasanya. Sehingga putingnya jadi nyeri dan tidak efektif. Betul. Tidak efektif untuk pengosongan ASI dan penyakit di ibu. Akhirnya jatuh ke kesulitan menyusui. Benar keluar, Dok, ya ASI-nya, tapi jadi nggak terlalu banyak, pengosongannya kurang efektif dan dapatnya ibunya nyeri. Nah itu tadi efeknya tadi nyeri, terus apa juga akhirnya bisa. Terus ibunya harus misalnya perah juga akhirnya pakai dot, akhirnya puting, akhirnya jatuh macam-macam. Akhirnya produksi nggak bisa maksimal juga. Kalau dagu amubidanya menempel ke payudara. Jadi dagunya ini menempel di payudara. Coba, Dok. Bayinya dagunya nempel, mangap lebar, bayinya nempel. Ini puting payudara besar, bayinya kecil. Jadi dagunya nempel di payudara. Ya, amubida. Atau kalau bahasa Inggrisnya CALM, chin, areola, lip, mouth. Sama aja sebenarnya. Ya. Amubida tadi kan lebih ini ya. CALM, count, itu akronim variasi. Itu tadi. Ya. Itu pelekatan. Kenapa kalian bertiga begini semua? Oh ya, ilmu baru nih. Nah itu tadi ya, Dok ya. Dok, kalau untuk yang posisi pelekatan, Dok, pelekatan dari kan beberapa bunda, kadang ada yang bilang, Dok, anak saya lebih nyaman menyusui di payudara saya yang kiri. Akhirnya payudara yang kanan tidak disusukan, tapi akhirnya ada perbedaan, Dok ya. Tuh. Mungkin karena isinya, produksi ASI-nya tidak dikeluarkan. Nah ini yang bikin masalah akhirnya di sini ya, Dok ya, akhirnya seperti itu. Nah ini cara efektif membiasakan bayi untuk bisa menyusu di kanan pun atau kiri bagaimana, Dok? Ya, kadang kan ada penolakan, Dok, di sebelah kanan, ya, kalau terbiasa di kiri. Nah, itu seperti apa, pada saat bayi menolak di satu sisi atau ibunya tidak terbiasa di payudara yang sulit ya, yang harus dipahami bahwa sebetulnya bayi belajar, ibu belajar. Dalam misalnya anggap aja kalau misalnya dalam tanda kutip ya, payudara kiri itu
pelajaran bahasa Indonesia, payudara kanan pelajaran matematika, ya, kan angel. Nah, kalau misalnya pengen belajar matematika lebih pinter ahli semua, matematikanya harus sinau, harus belajar pinternya. Kalau misalnya bahasa Indonesia tok, berarti matematika ditinggal, nggak lulus lah, ya berarti ya. Makanya karena proses belajar itu butuh semangat dan latihan terus latihan. Matematika nggak bisa kok latihan terus latihan. Nah, itu berarti memang perlu latihan. Lebih sering di sisi yang matematika gitu. Paksa ya, Dok? Bukan dipaksa. Bukan dipaksa. Nggak boleh. Menyusu nggak boleh memaksa. Oke, menyusu tidak boleh memaksa. Ya. Tidak boleh dipaksa atau memaksa. Kalau bayinya, kan kita memahami bahwa bayi menyusu itu tidak langsung menangis. Iya, betul. Ya. Ada tanda-tanda atau tanda-tandanya tadi. Sinyal bayi lapar. Bayi menengok kanan ke kiri, masukkan tangan ke mulut, itu sudah tanda lapar. Kalau kita bisa menemukan itu lebih awal, bukan lagi tidur dijejelin, enggak, tapi begitu bayinya agak bangun terus tengok-tengok, kita tempelkan di sisi yang susah, di sisi yang masih belum terampil, ya, supaya dia bisa mempunyai kesempatan untuk belajar bagaimana mendapatkan yang agak masih belum terampil ini tadi. Kalau bayi dengan kemudian dengan payudara yang susah ini masih belum terampil ini kesulitan, ya otomatis karena dia menangis kita berikan ke payudara yang dia sudah terampil. Jadi misalnya kayak kalau matematik lagi bete, jangan kasih matematika, kasih bahasa Indonesia dulu gitu. Kasih yang muda dulu. Kalau udah dia lagi happy, matematika ayo kerjain gitu. Berarti ya Mama udah kembali ke yang tadi, harus paham ya Mam soal itu tadi. Peka tadi ya. Peka terhadap bayinya itu tadi, karena ya, baru bahasa Indonesia, bahasa desa dan matematika gitu, Dok. ini ilmu saya. Benar loh, Dok. Maksudnya mengenal banget itu. Jadi ya ini mengedukasi dengan bahasa yang awam nih. Keren nih Dokter Diana nih. Baru bahasa ya, Dok, saya. Bener gak sih? Sinau dhisik sing angel, tapi pada saat baby happy ya, Dok, ya bener juga itu. Saya setuju banget seperti itu. Selanjutnya, Dok, apa benar sih, Dok, bahwa ASI ini ada berbeda rasa ketika bunda ini mengkonsumsi makanan yang enak, yang berbeda? Apakah ada rasanya sih, Dok? Nah, ya betul. ASI itu tailor itu customize, apalah, ala carte lah. Nggak ada ASI itu grosiran. Ya, itu boleh jadi mana? ASI tidak grosir. Lain dengan yang sono ya. Sono itu kan grosiran. Packing sudah ke pabrik bikin dulu banyak massal produksi massal. Gitu. Kalau ASI itu spesifik spesifik untuk anak kita. Meskipun dalam usianya tertentu dan dalam waktu tertentu gitu. Jadi ASI kita itu sangat bervariasi. Indahnya itu seperti itu. Kalau kita makan nasi pecel, ya otomatis komponen nasi pecel akan keluar melalui produksi ASI kita. Kita makan gado-gado, kita makan capcay, ya, kita makan sate dan lain-lain makanan yang bervariasi. Bayi akan mendapatkan segala variasinya itu. Jadi taste bud atau indera pengecapnya itu akan mendapatkan variasi dari seluruh makanan itu. Hebatnya ASI ya, seperti itu yang di atas luar biasa. Luar biasa. Sehingga pada saat anak-anak mulai makan, dia akan bisa merasakan variasinya itu. Nah, itu kenapa kalau anak-anak minum ASI itu lebih mudah untuk menerima berbagai macam makanan daripada anak yang minum tambahan tadi. Kalau saya analogi lagi, meskipun kita suka sekali soto ayam, tapi kalau kita tiap hari suruh makan soto ayam terus, pokoknya gelem nggak mau dong. Ya, sama seperti itu. Saya sebenarnya kalau melihat kondisi seperti itu agak berpikir seperti itu. Jadi kenapa bayi kita itu kalau minum yang lain selain ASI itu, berarti dia diberi soto ayam tiap hari, tiap kali, tiap makan itu soto ayam terus. Dalam tanda kutip ya. Ya. Jadi sebenarnya agak miris akan. Kalau kita memberikan ASI, ya apa yang dimakan ibunya saat itu pasti juga dan itu indahnya, istimewanya ASI, tidak ada penggantinya. Luar biasa. Aku jadi pengen tahu rasa ASI. Dulu nggak ke tempat ngicipi ya? Enggak dong. Enggak, karena kan ya ASInya jus gitu. Makanya eman, bener Dokter bilang eman gitu, dibuang eman. Tapi saya rasain enggak pernah. Pernah rasain enggak sih, Kak? Orang juga sama loh, Dok. Berarti rasanya ada yang terbilang tadi ya. Ada asemnya.
Macam-macam ya. Dan itu memang aku jadi pengen tahu waktu itu Dokter Diana maem apa gitu. Kok jadi ada rasa seperti air kelapa ya dok ya, benar ya. Terus ada rasa apa ya nggak bisa ditentukan sih kenapa seperti itu sih. Aduh. Tapi memang itu malah membuat bayi ASI kita itu sangat-sangat spesial untuk bayi. Karena pagi pun berbeda, malam berbeda. Penelitian juga agak susah karena variasi ASI itu sangat-sangat banyak. Dan itu memang itulah yang nggak bisa digantikan oleh itu tadi. Lainnya. Memang ASI tidak bisa digantikan dengan produk manapun, gitu ya Bu, gitu ya dok ya. Wow banget. Jadi pengen tahu, bikin penelitian aku makan hari ini makan capcay, habis gitu pengen nyobanya rasanya kayak apa, besok makan lagi apa gitu dok. Pengen kayak gitu. Ih, keren banget ini memang ya, ASI ya hebat banget. Saya belajar banyak tentang ASI, belajar bahwa Tuhan menciptakan itu benar-benar sungguh sangat-sangat baik. Memang Tuhan memang ya dengan segala kebaikannya. Itu tadi ya Bun, jadi memang tidak ada yang bisa menggantikan ASI dengan produk manapun, tidak ada. Dan tidak ada ibu yang tidak bisa menyusui ya dok ya. Nah itu memang perlu dukungan. Jadi itu tadi kembali ke tadi. Menyusui itu perlu dukungan dan perlu belajar, perlu dukungan, puas banget. Jadi jangan baper, segera konsul saja ya. Iya bener sih dok, jangan baper ya dok ya. Baper dalam tanda kutip yang mendukung. Yang mendukung gitu. Segera lari aja ke Resa Kendang Sari, cari konselor kami. Gitu. Nanti akan kita langsung ke Dokter Diana, ada dokter yang lain juga nanti di sini. Dok, selanjutnya dok. Masih lama kah? Kok gini kenapa? 10 jam. Udah begini loh dok. Masih lama. Oke, masih lama dok. Minum ASI di botol itu bisa menyebabkan baby untuk bingung puting ya dok ya? Ya, ini kita bicara tentang bingung puting. Nah, bingung puting sekarang. Nah, seperti itu. Tidak semua bayi yang minum botol memang bingung puting. Tapi sebagian bayi yang minum botol memang akan mengalami gangguan dalam menghisapnya, yang kemudian bisa jatuh ke bingung puting. Jadi, tapi kita tidak bisa memastikan apakah nanti anak saya bingung puting karena sangat bervariasi. Yang pertama misalnya pernah waktu itu bayinya ibunya lagi mandi, kemudian punya ASI perah, kemudian diminumkan oleh neneknya botol. Nah itu setelah tadi ibunya mandi, mak jegagu ya mak jegagu. Begitu bayi ibunya selesai, kemudian bayinya nggak mau mete, cuma sekali loh. Akhirnya dia butuh untuk ya relaksasi lagi kembali. Membiasakan. Nah ini satu kali. Banyak. Tapi ada juga di satu sisi spektrumnya, ibunya bekerja di luar kota. Mamping aslinya banyak. Kemudian pulang, mboknya ditemplekkan lagi bayinya yang nyuat pinter nate. Ada juga seperti itu. Jadi dia selama seminggu itu enggak ketemu ibunya itu diminum pakai botol. Mau ya dok ya? Mau, tetap mau. Mamanya kembali? Mama kembali masih mau. Nah, sangat bervariasi dan kita tidak bisa menentukan bayi itu apa sekarang nanti jadi bingung puting atau tidak, tapi resiko itu ada. Pasti ada risikonya. Nah supaya kita, yang penting kita mengedukasi ibu untuk mengetahui apakah itu resikonya apa, ya. Dan pada saat ibu mengetahui bahwa bayinya kemudian tidak mau menyusui, itu segera kembali supaya tidak makin berkelanjutan. Nah, pemahaman itu yang perlu bukan kita sama sekali menolak, tapi kita mengedukasi. Sama di langkah ke-9 dari 10 langkah menuju keberhasilan menyusui itu bukan kita tidak boleh menggunakan botol, tapi kita mengedukasi ibu untuk apa kerugiannya pemberian pakai ASI dengan botol, kemudian apa resiko dan kerugian. Tadi dengan resiko bingung puting, ibunya paham, begitu ibunya merasa bahwa let's-nya kok lain, berbeda. Botolnya itu bisa di-switch dengan cara lain. Memang kesulitannya adalah pemberian untuk pengasuh itu, kesulitan untuk pemberian ASI itu tantangannya yang lebih besar. Misalnya kalau nggak bisa dok pakai dot, nggak bisa pakai cup feeder, sendok, itu sudah tumpah-tumpah anaknya nggak mau. Kalau memang memilih untuk menggunakan botol, jelaskan pada pengasuhnya untuk cara pemberian yang benar, yang tidak boleh terlalu cepat, harus pace feeding sesuai anaknya. Kemudian posisinya tidak boleh berbaring, ya supaya tidak terlalu cepat flow-nya. Kemudian pada saat di rumah, pada saat ibunya sudah kembali, segeralah kembali selalu selama ada ibunya selalu menyusu. Pada saat ibunya merasa bahwa anaknya latch-nya berbeda atau pelekatannya jadi terganggu atau
kenyutannya itu berbeda, lepaskan botolnya. Pakai metode lain, kemudian kalau segera beralih. Kemudian sering di payudara. Yang sering terjadi adalah susah-susah akhirnya nggak dikembalikan payudara, sehingga makin lama makin kuat, makin lekat di botolnya, dan jatuh ke yang sering pada ibu-ibu yang full pumping atau epping itu bukan karena ibunya tidak mau menyusu ya, ibunya pengen menyusu sebenarnya. Itu juga memang ibu yang pengen memilih untuk botol, tapi sebagian besar ibu yang jatuh ke dalam pumping itu karena ibunya kesulitan menyusu karena dia bayinya bingung puting, dan itu memang tantangan untuk seorang ibu untuk bekerja, terutama ibu bekerja. Akhirnya nanti rewel ya dok ya? Ya, maksudnya rewel untuk iya, bingung kan? Jadi kalau di payudara kemudian dia marah, menolak, betul, menendang dan kadang udah belum apa-apa sudah didorong-dorong itu namanya. Khawatirnya seperti itu kan dok ya. Akhirnya mamanya pasti stres. Aduh, salah saya apa lah, kembali ke yang tadi ya. Baby mogok untuk menyusu, salah bunda atau si kecil, kembali ke yang tadi ya dok ya. Pertanyaannya itu kalau boleh saya revisi, karena kita dalam konsumsi menyusu itu mengkonseling itu tidak menggunakan kata-kata negatif, jadi kita tidak mencari salah siapa ini, salah siapa itu. Jadi mogok menyusu apa masalahnya? Masalahnya? Gitu. Mogok menyusu, apa masalahnya? Nah, Mas, nanti dinner ya Mas di situ ya. Oke. Terima kasih loh dok. Gitu tadi kan kita bilang mogok menyusu, permasalahannya apa? Jadi tidak menyalahkan salah satu pihak karena itu adalah hal yang negatif ya dok ya. Jadi khawatir nanti mama mikir aku yang salah nih jadi selama ini. Oh, tidak seperti itu ya. Jadi kita cari tahu dulu permasalahannya bagaimana. Tidak ada yang salah sebenarnya. Support yang satu dan supply itu tadi dok ya. Support dari semangat itu tadi. Support. Supply. Dok, kayaknya kita mau ke closing ini. Oke. Udah gitu udah lengkap ya. Masih banyak sebenarnya. PR-nya udah banyak sebenarnya. Tapi seneng banget karena apa? Jawaban dari Dokter Diana itu sudah mencakup pertanyaan-pertanyaan saya tadi gitu loh. Jadi sudah pas banget. Waktunya kurang panjang tapi sebenarnya. Dok, closing aja dok. Dokter kasih saran. Jadi budanya yang lagi menyusu ya. Silakan dok. Ya. Kalau podcast ini bisa dilihat oleh bukan hanya ibu menyusui, bisa juga dilihat oleh bapak menyusui, bapak ASI, kemudian teman-teman yang di kantornya ibu menyusui, kemudian orang-orang lah yang semua yang bersinggungan atau berinteraksi dengan ibu menyusui. Mari kita bersama-sama mendukung semua ibu, nggak cuma ibu bekerja, semua ibu yang tidak bekerja, semua butuh dukungan. Termasuk ibu yang bekerja, karena Pekan ASI tahun ini khusus untuk ibu bekerja kita dukung. Jadi mari kita bersama-sama mendukung ibu bayi untuk mendapatkan ASI dan bisa menyusui bayinya dengan sesemangat mungkin, dengan sebaik mungkin. ASI eksklusif adalah yang terbaik yang bisa diberikan seorang ibu untuk bayi selama 6 bulan pertama, kemudian dilanjutkan dengan 6 bulan sampai 2 tahun dengan didampingi MPASI yang baik ya, kemudian bisa dilanjut setelah 2 tahun kalau ibunya dan bayinya masih menginginkan. Jadi itu adalah standar emas pemberian makan bayi dan bayi dan anak. Ya. Itu. Jadi kembali ketiga tadi, semangat ibu, support dan ilmu tentang ASI. Ilmu tentang ASI. Cukup 3 aja, simple gitu, tinggal menerapkannya saja. Gitu ya dok ya. Ada lagi dok? Sudah, semangat menyusui, selamat mendukung ibu menyusui. Nah kan, keren banget kan? Pas dengan tema kita di tahun ini dok ya, World Breastfeeding Week tahun 2023 ya. Dukungan untuk ibu bekerja itu tadi, kesulitan ibu bekerja yang tadi yang sering tanya juga melalui Instagram ya, sudah terjawab, sudah nih semua dari Dokter Diana itu udah terjawab nih. Jadi tidak perlu khawatir, cari support dan tetap semangat dan dukungan terutama ya dok ya, bahwa tidak ada yang bisa menggantikan ASI di dunia ini. ASI nomor 1, tetap ASI ya, seperti itu, gitu ya dok ya.